Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Memilih mobil itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, budget, dan melihat plus minus mobil itu sendiri. Sama halnya seperti ketika kita membahas RWD dan FWD. Ada plus minusnya dari masing-masing penggerak mobil. Mobil RWD itu udah terkenal dari dulu banget, terkenal bandel, tangguh, dan bisa diandalkan di berbagai medan jalan. Tapi anehnya, seiring perkembangan teknologi dan zaman, populasi mobil keluarga yang RWD khususnya itu makin sedikit karena dikalahkan oleh mobil-mobil baru yang FWD. Lantas apakah sebenarnya RWD memang sudah selayaknya kita tinggalkan atau harusnya masih layak kita pertahankan? Untuk itu kita akan bagikan sudut pandang dan opini kita. Oleh karena itu ikuti videonya sampai habis. Sebenarnya penggerak mobil ini ada banyak ya, nggak cuma RWD, FWD, ada juga 4WD dan ada juga AWD. Tapi memang yang ramai diperbincangkan itu antara RWD versus FWD. Banyak sekali plus minus dan pro kontra di antara kedua penggerak mobil ini. Nah pertanyaannya kenapa dan yang paling mana yang paling cocok dengan yang kalian butuhkan? Sebelum kita bahas kenapa mobil RWD itu dibilang bandel, kita simak dulu apa itu mobil penggerak belakang atau RWD. Sistem rear wheel drive itu ibarat mendorong gerobak dari belakang. Mesin di depan menghasilkan tenaga, lalu dikirim melewati batang panjang bernama drive shaft menuju komponen bulat besar di antara roda belakang yang disebut gardan. Di dalam gardan inilah tenaga dibelokkan ke kiri dan ke kanan untuk memutar roda belakang. Sehingga mobil bisa terdorong maju sementara roda depan fokus bertugas mengarahkan setir. Dan karena itulah performa mobil-mobil RWD bisa lebih diandalkan atau bisa buat menerjang lebih banyak medan jalan dibandingkan mobil FWD. Dan saat itu memang orang-orang berpikirnya kalau mau mobil yang lebih bertenaga pasti cari mobil yang penggeraknya roda belakang. Nah ada juga orang yang beranggapan kalau FWD itu nggak perlu takut nggak bisa nanjak. Karena beban mesinnya aja di depan langsung dialirkan ke roda depan udah pasti titik beratnya lebih di depan dibandingkan di belakang mobil. Yang makanya itu bisa nanjak. Kalau pikiran seperti itu ada betulnya juga, apalagi kalau yang naik mobil FWD-nya cuma satu orang atau dua orang duduk di depan, bikin titik berat mobil itu berfokus pada area depan. Nah, tapi kalau kita bicara full muatan sampai belakang, tentunya mobil FWD ini akan kehilangan titik traksinya yang tadinya terkonsentrasi pada bagian depan sehingga tersebar seluruh merata sampai ke belakang, yang membuat titik beratnya akan berpindah dari yang paling depan sehingga merata. Disitulah kalahnya mobil FWD dibandingkan mobil RWD yang memang sumber dorongan tenaganya dari ban belakang. Selain itu, kelebihan mobil RWD secara konstruksi adalah lebih simpel. Tenaga yang dihasilkan mesin dari depan dikirim ke ban belakang sehingga membuat mobil terasa lebih seimbang karena roda tidak ada yang berfungsi secara ganda. Roda depan dan belakang memiliki fungsi masing-masing, yaitu roda depan sebagai pengarah dan roda belakang sebagai penggerak. Efeknya, mobil jadi lebih fun to drive, dan konstruksi ini juga membuat komponen pengarah dan penggerak tersebar dari depan sampai ke belakang sehingga desain komponennya lebih simpel dan kokoh jika dibandingkan dengan FWD yang terkonsentrasi di bagian depan. Jadi itulah kenapa mobil-mobil penggerak belakang itu terasa mesinnya lebih bandel dibandingkan yang penggerak depan. Karena memang kita sudah pelajari karena tarikan tenaga dari belakang dorongannya itu terasa lebih kuat, serta konstruksi juga lebih simpel sehingga perawatannya itu dan keawetannya itu bisa lebih terjaga dengan mudah dan juga murah. Tapi meskipun begitu yang namanya mobil RWD nggak semuanya keunggulan. Kelemahan dia salah satunya termasuk efisiensinya yang kalah dibandingkan mobil FWD dan biasa pengaruh ke kelegaan kabinnya, terutama di legroomnya agak sempit karena ada penggeraknya yang harus menggerakkan tenaga dari mesin ke roda belakang tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa mobil RWD banyak penggemarnya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mobil RWD ini menjadi favorit masyarakat karena ketangguhannya di segala medan dan siap buat diajak nanjak. Adapun mobil RWD yang masih diandalkan dan banyak penggemarnya yaitu kita ambil contoh Kijang Innova. Mobil yang udah dari dulu banget jadi andalan banyak keluarga Indonesia, bahkan semua segmen kayaknya bisa punya mobil Innova. Mobil yang paket lengkap bisa buat diajak susah, diajak buat menuntaskan tugas kantor atau usaha, atau ajak keluarga, atau pakai sendiri, pakai ke kondangan, cukup bisa pakai Innova. Nah,
Innova ini adalah salah satu bukti contoh bahwa mobil RWD itu masih sangat dibutuhkan dan banyak dicintai oleh masyarakat, bahkan sampai sekarang. Innova ini mesinnya ada dua, ada bensin, ada diesel. Memang lebih baik penggemarnya yang diesel karena tenaganya lebih besar. Tapi tenang aja, sama-sama penggerak belakang, jadi kalian tetap mendapatkan keunggulan-keunggulan yang kami sebutkan dari si Innova ini, baik bensin ataupun diesel. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa kita nggak ambil contoh Pajero atau Fortuner? Kita lagi contohin mobil yang sekarangnya itu udah jadi penggerak depan, tapi ternyata penggerak belakangnya masih juga banyak diminati sampai sekarang. Kalau kita sudah pelajarin dari tadi segmen sebelumnya ya karena kita tahu mobil RWD ini perawatan lebih murah, tenaga lebih bisa diandalkan untuk berbagai medan jalan, dan juga pengendaliannya juga lebih mantap. Sehingga orang-orang memang masih susah move on dari Kijang Innova RWD terakhir ini dibandingkan padahal sudah ada yang baru yaitu Zenix FWD. Kalau terbukti lebih bandel dan masih banyak penggemarnya, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa banyak mobil yang tadinya RWD menjadi FWD? Dulu kita mengenal banyak mobil-mobil RWD seperti Avanza, Xenia, Innova yang ditemenin mobil RWD lainnya kayak Ras, Terios, Pajero, Fortuner yang memang banyak dan dicintai oleh masyarakat. Tapi makin kesini, pelan-pelan yang kita kenal Avanza dan Xenia berubah menjadi FWD. Di situ sudah mulai banyak pro kontra dan perdebatan. Lalu tiba-tiba Innova berubah menjadi Zenix yang berubah menjadi FWD. Gak hanya FWD, tapi mobil ini menghilangkan mesin dieselnya dan menggantikan mesin hybrid, transmisi, sasis, semuanya berubah menjadi yang baru. Sehingga Avanza, Xenia, Innova yang dulu kita kenal, sekarang sebenarnya hanya tinggal namanya saja. Tapi dari sasis, transmisi, penggerak mesin, semuanya adalah baru. Dan banyak yang gak suka sebenarnya ya, karena memang menghilangkan jati diri mobil-mobil yang dari dulu sudah terkenal banget di masyarakat Indonesia dan memang dicintai dan laku di pasaran. Tapi teman-teman santai dulu, sebenarnya pabrikan tersebut punya alasan yang cukup kuat tentang kenapa mereka harus merubah mobil-mobil ini menjadi FWD. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita ambil contoh dulu menggunakan si Toyota Kijang Innova Zenix. Innova yang dulu terkenal leather frame, AT konvensional, dan RWD sekarang berubah menjadi Zenix yang monokok, CVT, dan penggerak depan. Ini tiga komponen terbesarnya benar-benar bertolak belakang semua. Nah, sekarang namanya hanya Kijang Innova Zenix. Tapi sebenarnya dari komponen dan jati dirinya ini benar-benar bukan Kijang Innova yang dulu kita kenal karena semuanya berubah. Toyota menggunakan platform terbarunya yang disebut TNGA-C yang merupakan platform yang sama untuk membangun mobil-mobil Toyota lainnya seperti Prius dan Toyota Foxy. Nah, tentunya ini berarti ada pertanyaan dong. Ada perubahan arah dari pabrikan terhadap si Innova ini. Tetap mobil keluarga, bentuknya ya kurang lebih MPV gitu, tapi segala-galanya berubah. Pertanyaannya kenapa dipilih berubahnya yang berlawanan arah semua? Pasti tentunya pabrikan Toyota punya jawabannya. Kalau kita lihat sekilas, platform TNGA-C itu berada di mobil-mobil yang memprioritaskan kenyamanan dan efisiensi bahan bakar. Nah, apakah itu yang memang diarahkan Toyota terhadap mobil yang mempunyai nama besar sebesar Innova ini? Kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi kalau ditanya RWD itu worth it atau enggak, itu balik lagi ke orangnya masing-masing dan penggunaannya. Kalau memang sering melewati medan berat dan tanjakan, RWD jelas akan tetap lebih unggul dibandingkan FWD. Tapi tentunya apa yang RWD tidak miliki, FWD mampu tawarkan ke pengguna mobilnya. Antara lain, yang katanya lebih nyaman dan juga efisiensi bahan bakarnya yang lebih bagus. Tapi nggak cuma itu, kita akan menyelami lebih dalam lagi sebenarnya apa sih keunggulan dari mobil FWD. Pertama, yang pasti ketara itu akomodasi ya. Kalau yang namanya mobil FWD itu udah pasti lebih lega dibandingkan mobil RWD. Apalagi kita bahas legroomnya. Nih, kalian lihat sendiri nih. Nggak rata lantai ya bagian dasar ini. Karena ada tonjolan atau bahasa mobilnya ini tunnelnya. Nah, tunnel ini belakangnya apa sih? Ini ada as penggerak roda belakang yang memang mengalirkan tenaga dari mesin dari depan ke belakang. Nah, makanya ngebuat ini tidak rata lantai, yang tentunya ini kalau di Venturer sih kita enak captain seat ya. Tapi kalau yang di mobil-mobil RWD lainnya kan dia nggak captain seat. Jadi akan membuat tempat legroom si orang yang duduk tengah ini akan menjadi lebih sempit. Dan posisi duduknya juga jadi lebih tidak enak dibandingkan mobil FWD yang pasti lebih rata lantainya.
Kedua, yang salah satu jadi primadona orang-orang zaman sekarang juga efisiensi bahan bakarnya. Beda dengan dulu ketika orang-orang masih merem sama efisiensi dan lebih mengutamakan tenaga. Kalau zaman sekarang kayaknya orang punya mobil makin irit, makin bagus ya. Nah, itulah yang ditawarkan oleh mobil-mobil FWD. Kenapa dia bisa lebih irit? Karena mesinnya yang penggerak menghasilkan tenaga di depan langsung mendistribusikan tenaganya ke roda depan tanpa perantara lagi ke roda belakang, sehingga satu, distribusiannya lebih efisien. Lalu orang-orang juga makin mikir kali, kalau sekarang mobilitas itu hanya sebatas dalam kota aja kebanyakan, dia nggak perlu lagi mobil-mobil RWD yang memang punya tenaga atau dorongan ekstra. Karena di kota-kota besar, jalanannya cenderung landai. Yang malah sering ketemu adalah macet. Makanya lebih prioritaskan adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dan ini terbukti karena kami pernah coba Avanza RWD versus R3 FWD, dan terbukti lebih irit R3 FWD. Dan kalau kalian mau bandingin Avanza penggerak belakang dengan sekarang Avanza penggerak depan, itu juga lebih irit Avanza penggerak depan. Ya itulah kira-kira dua keunggulan terbesar yang bisa ditawarkan oleh mobil FWD. Tapi coba deh, kita pengen dengar. Buat kalian yang para fans FWD, coba tulis dong di kolom komentar kira-kira keunggulan apa lagi sih yang ditawarkan dari mobil-mobil FWD. Selanjutnya, apa kata mereka soal mobil FWD atau RWD? Penggerak belakang atau penggerak depan? Penggerak belakang. Kenapa? Lebih kuat dorongannya gitu aja. Kuat dorongan, oke. FWD atau RWD? FWD, Pak. Kenapa FWD? Karena lebih irit. Bauya pilih penggerak depan atau penggerak belakang? Belakang. Kenapa? Lebih enak kalau buat keluar kota. Pilih penggerak depan atau penggerak belakang? Belakang. Kenapa? Tenaganya lebih kuat. Penggerak depan atau penggerak belakang? Depan, Kenapa depan? karena saya suka trek yang lurus. Penggerak depan atau penggerak belakang? Saya suka 4-wheel drive. Jadi bisa kita simpulkan walaupun zaman sekarang menuntut FWD ini lebih banyak dipilih oleh masyarakat, tapi kenyataannya masih tidak sedikit juga orang-orang yang masih lebih memilih mobil RWD dibandingkan FWD. Kesimpulannya, tidak ada mobil yang lebih baik daripada yang satu, hanya mobil yang memang menawarkan keunggulan dan kelemahannya masing-masing yang mereka punyai. Jadi kalau kalian pilih yang mana, coba tulis kolom komentar. Buat kalian yang tertarik nih kayaknya mobil-mobil yang ada di video kita, ingat loh, kita showroom loh. Jadi buat kalian tertarik, langsung aja hubungi kami melalui sosial media kami yang ada di video ini. Dan jangan lupa juga kalian bisa langsung datang ke showroom kami Formula Motor yang ada di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28 nomor 8 Bekasi Barat. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, itu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.